dengan sholawat kepada Nabi, Allah akan keluarkan kita dari berbagai macam kegelapan menuju pada cahaya yang terang. Yang pertama, liyukhrijakum min dzulmatil kufri ila nuril imani. Dengan sholawat itu Allah akan keluarkan kita dari gelapnya kekufuran menuju pada cahaya terangnya keimanan. Masyarakat Kalibaru kapa pengen tambah imane ning Gusti Allah, singake maca sholawat ning Kanjeng Nabi sallallahu Nabi Muhammad. Bapak Ibu, andai saya bahasanya dicampur-campur pakai bahasa Jawa, Dermayu, Cirebon, paham boten? Paham bilih? Wong Kalibaru pengen imane tambah pengen, singake maca. Yang pertama, yang kedua, liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur, ay liyukhrijakum min dzulmati syakki ila nuril yaqini. Dengan banyak baca salawat itu Allah akan keluarkan kita dari gelapnya keraguan-raguan, mamang, bimbang, kadang beli yakin, menuju pada terangnya cahaya keyakinan. Wong Kalibaru kapan pengen tambah yakinan di Gusti Allah, pintu menuju Allah Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya kita harus banyak baca sholawat. Hadirin Bapak Ibu, hadani Allah iyakum. Ternyata jenis penyakit hati yang pertama dan terakhir kali disebut di dalam Al-Quran itu memiliki jenis penyakit yang sama. Apa itu? Keraguan-raguan yang dalam dada jiwa kita. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab, inilah Quran. Maka jangan sekali-kali kamu ragu dengan kebenaran Al-Quran. Itu jenis penyakit pertama kali kang disebut ning Gusti Allah, yaitu penyakit mamang, ragu, bimbang. Dan ternyata Bapak Ibu hadirin, juga jenis penyakit yang terakhir disebut di dalam Al-Quran, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa maknanya waswas? Bimbang, mamang, ragu. Berkamaulid, moga-moga wong Kalibaru penyakit mangmange waras kabeh. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, Imam Jalaluddin Asyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ketika beliau menafsiri liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur, ay liyukhrijakum min dzulmatil faqri ila nuril ghina. Dengan banyak banyak sholawat kepada Kanjeng Nabi, Allah akan keluarkan kita dari gelapnya kefakiran menuju pada terangnya kemapanan. Wong Kalibaru kapan pengen rezekinya lancar, dagangnya laris, usahanya maju, duitnya akeh, liyukhrijakum min dzulmatil faqri ila nuril ghina. Banyak baca sholawat sallallahu Nabi Muhammad. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tafsir yang ketiga, qala hujjatul Islam wa barakatil anam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tabarani Asy-Syafi'i At-Tusi, ketika beliau menafsiri Quran surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Catat baik-baik, ketika beliau menafsiri ayat ini dan menggandeng dengan kedudukan hadis, salah satunya riwayat Imam Ahmad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mau menghidupkan sunnah-sunnahku,
pantas dia mengaku cinta kepadaku. Dan barang siapa mengaku cinta kepadaku, kelak dia bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak bersama Kanjeng Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Apa tafsiran ayat dan hadis ini? Kata Imam Ghazali, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kata Imam Ghazali, tandanya cinta orang kepada Allah, tandanya orang yang cinta kepada Allah, dia harus cinta kepada Kanjeng Nabi. Tanda cinta Nabi, dia cinta Al-Quran. Tanda cinta Quran, dia cinta sunnah Nabi. Ini kedudukan hadis, man ahya sunnati. Balik maning, tanda cinta Allah harus cinta Kanjeng Nabi. Tanda cinta Nabi, dia betul mencintai Al-Quran. Dan tanda cinta Quran, dia betul-betul mencintai sunnah. Dan tanda cinta sunnah, orang itu hatinya lebih mencintai kehidupan akhirat. Dan cirinya orang yang hatinya lebih mencintai kehidupan akhirat, dia semangat bekerja mencari dunia, tapi dunianya bukan untuk sekedar kesenangan dunia, tapi dunianya untuk ibadah, dunianya untuk akhirat, dunianya siap dibelanjakan di jalan Allah. Pertanyaannya, warga masyarakat desa Kalibaru, khususon anggota Majelis Taklim Al-Hikmah, sampian semangat bekerja keras, peras keringat banting tulang siang malam mencari duit, mencari dunia. Jawab, apakah dunia kita untuk kesenangan dunia semata, atau dunia kita betul-betul untuk sangu ngaji, sangu ibadah, sangu akhirat? Jawab Bapak Ibu. Halo, meneng baik. Dijak ngomong bahasa Indonesia meneng baik, bisa Arab dermayuan baik kita mah. Bu, wong Kalibaru sampian duite kanggo sangu ibadah tak kanggo kesenangan dunia tok. Nah, tuh kan. Temenan? Bener. Bukti nendik. Betul Kiai. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau selalu berdoa, Allahumma ij'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Rabb, cukup kau jadikan dunia itu ada dalam genggaman tanganku saja, jangan sampai masuk ke dalam hatiku. Kenapa? Dunia tidak boleh dimasukkan ke dalam hati, karena nanti akan terserang penyakit yang namanya munhamikun, merasa memiliki, tidak sedang merasa dititipi. Kalau orang dunianya merasa memiliki, tidak sedang merasa dititipi, satu saat dunia itu diambil oleh zat sang pemilik, maka hati ini terasa sedih, terasa sakit. Kenapa? Karena merasa memiliki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jujur Bapak Ibu, barang anu atine kula wong Kalibaru kebek kenang akhirat tak kebek kenang dunia. Jujur Bapak. Kebek kenang akhirat tak kebek kenang dunia. Sampean sawangan batu ke Jamal sing lagi pidato ki isine kebek kenang ganjaran tak kebek kenang duit. Loro-loroan. Siapa sih ngomong duit kah? Ya benar, Ki Agus Samrullah, batu ke Jamal kebek kenang duit. Mulane ado-ado sing dermayu gelem tekaning Kalibaru bengikin tekamene ki demi apa kin ki? Demi apa kin ki? Demi kewajiban. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Haji maning bicara urusan dunia akhirat Kiai, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kayaknya ngajinya lebih asik kalau diikuti. Ikuti ya. Saya doain yang ikut kalimat ini, saya doain mudah-mudahan yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Yang aminnya paling banter berarti jelas hutangnya paling banyak tuh. Ya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Man syagolahu ma'asuhu an ma'adihi fahuwa minal halikin. Siapa orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa akhiratnya,
dia adalah orang yang binasa. Bagian ngong. Yang kedua, ikuti lagi. Waman sagolahu ma'aduhu an ma'asihi fahuwa minal faizin. Siapa orang yang terlalu sibuk dengan akhirat, dengan ibadah, dengan maulid, dengan baca Quran, dengan zikir, hidupnya orientasinya ibadah sampai dia lupa bagian dunianya, maka orang seperti ini, kata Imam Ghazali, dia adalah orang-orang yang meraih kemenangan dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal. Yang ketiga, ikuti lagi. Waman sagolahu ma'ashuhu lil akhirati fahuwa minal muqtasidin. Siapa orang yang sibuk mencari dunia, setelah dunianya dia dapat, dunia itu dibelanjakan di jalan Allah. Hakikatnya orang yang ketiga ini mengambil jalan pertengahan, minal muqtasidin. Dia pingin bahagia dunia dengan semangat mencari dunia, dia pingin bahagia akhirat, tidak lupa dunianya dibelanjakan di jalan Allah. Setelah saya sebutkan satu persatu, kira-kira masyarakat desa Kalurah Kalibaru, kelurahan Kalibaru, sampean milih nomor siji, milih nomor loro, tak milih nomor telu. Lah kasing dipilih. Yai. Bu, milih nomor siji, loro, tak telu. Apa nomor telu kok? Muqtasidin, mengambil jalan tengah sesuai dengan Kanjeng Nabi kang diulang ning kula sampean kabeh. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Wong Kalibaru pengen bahagia dunyane, sing salat mekayane. Wong Kalibaru pengen bahagia akhirate, sing salat ibadahe. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu hadang ya Allah wa iyyakum. Wang Sulimali, tanda cinta kepada Allah, dia cinta kepada Kanjeng Nabi. Tanda cinta Nabi, dia cinta kepada Al-Quran. Jujur, sehari semalam kita lebih akrab dengan Quran atau lebih akrab dengan HP? Angel ya. Padahal Ki Agus Amrullah, yang akan menerangi kubur kita HP kita atau Quran kita. Maka saya ngarang lagu di mobil itu. Saya dari rumah, dari Indramayu jam 2 sampai sini di mobil saya buat syair. Kata bahasa syairnya orang Indramayu, arep turu dolanan. Nyambung suwe-suwe. Ya, muni kabeh. Arep turu dolanan, tangi turu golati, lunga ngaji nggawa, lagi ngaji dolanan. Coba HP-nya diganti dengan Quran, siap? Ya bunyi Quran. Arep turu maca Al-Quran, tangi turu golati, orang ngandel. Potongan kayak kono ahli Quran. Ya wis indah-indahane wong Kalibaru ahli Quran kabeh, amin. Arep turu maca Al-Quran, tangi turu golati, lunga ngaji gawa, lagi ngaji maca Al-Quran. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil
Muhammad. Selesai tafsir Imam Al-Ghazali. Tafsir berikutnya, kata Syekh Muhammad Ali Ibnu Jamil As-Sobuni dalam kitabnya Sofwatut Tafasir, beliau menjelaskan satu surat penuh, yaitu surat Ad-Duha. Kata beliau, surat ini terdiri dari 11 ayat. Nanti kita baca sama-sama. Yang kedua, surat ini adalah surat khususiyah minallah, surat khusus dari Allah untuk kanjeng Nabi. Yang ketiga, surat ini disebut surat Ad-Duha karena di awal ayat atau di ayat pertama itu ayat diawali dengan kata-kata wadduha. Poin yang kedua yang kita garis bawahi, kenapa surat ini disebut surat khususiyah minallah? Jawabnya, karena baginda Rasul yang kita peringati maulidnya malam hari ini, beliau Rasul mampu mengamalkan 3 akhlak mulia sekaligus dalam satu surat itu. Satu, beliau Rasul sangat mencintai anak yatim. Tergambar dalam ayat fa'ammal yatima fala takhar. Akhlak mulia yang kedua, beliau Rasul sangat memperdulikan nasibnya, maaf, as-sailin, kaum peminta-minta, jare wong dermayu wong ngemis, tukang jalak-jaluk. Jalak-jaluk. Nyuwun. Umay gedong. Ana wong kene sing gak kono. Oke. Ada orang seperti itu di sini? Enggak ada. Bukan orang Kalibaru ya, Gus, bukan. Saudara Nabi Muhammad. Hadirin Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kenapa ya di dalam Quran surat Ad-Duha di ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ayat 1 sampai ayat ke-8 itu ayat ditutup diakhiri dengan huruf alif layyinah. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha alif layyinah tuh. Wal laili idza saja huruf alif layyinah tuh. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai 8 ayat. Itu surat Ad-Duha 8 ayat, di akhirnya ditutup dengan huruf alif layyinah. Sedangkan di akhir ayat ke 9, 10 dan ayat ke 11 itu ayat Allah tutup dengan harokat sukun. Fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis. Sebelum saya jawab, sebelum saya jelaskan tentang makna filosofi huruf alif layyinah dengan harokat sukun, alangkah baiknya kita baca sama-sama surat Ad-Duha itu. Mudah-mudahan dengan baca surat Ad-Duha Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Amin. Monggo sareng maos kulu jamaatan haya bina naqra surat Ad-Duha 11 ayat 1 loro 3. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman wa wajadaka dhallan wa wajadaka ailan fa ammal yatima fala wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis. Ada berapa ayat, Bu? Anak pirang ayat, Pak? Perhatikan baik-baik. Kenapa di akhir ayat 1 sampai ayat 8 Allah akhiri dengan huruf alif layyinah, sedangkan di akhir ayat 9, 10, 11 itu ayat-ayat terakhir 3 ayat ditutup dengan harokat sukun? Jawab
Jawabnya, beliau Syekh Muhammad Ali Ibnu Jamil As-Sabuni menukil pendapat Syekh Muhammad Nurul Amin As-Singkiti, aifa ulfatuhu bika makrunatun bi ulfatika ma'a ghairika. Alifun wa alifatun wa ulfatun. Malam hari ini saya tidak akan menjelaskan definisi apa itu huruf alif laina. Saya tidak akan menjelaskan tajwid. Saya tidak akan menjelaskan ada berapa macamnya huruf alif laina. Tidak. Saya hanya menjelaskan secara filosofinya saja. Alif laina, alifun wa alifatun wa ulfatun. Tekaning lafaz ulfah. Pertanyaannya, siapa yang punya ulfah? Allah. Untuk siapa Allah punya ulfah diberikan? Untuk Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad diberi ulfah oleh Allah? Karena Kanjeng Nabinya punya sifat ulfah kepada sesamanya. Ulfatuhu bika ya Muhammad makrunatun bi ulfatika ya Muhammad ma'a ghairika. Ulfah itu apa? Lembut. Ulfah itu apa? Kasih. Ulfah itu apa? Sayang. Lembutnya Allah, kasihnya Allah, sayangnya Allah untuk Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi bisa bersikap lembut, bisa berbagi kasih, bisa bersikap sayang kepada sesamanya. Artinya, semakin besar rasa sayang kita kepada saudara-saudara kita, jangan khawatir, Allah akan semakin sayang kepada diri kita. Wong kali baru kapan pengen uripe dicintai insyaallah, maka belajarlah mencintai orang lain. Semakin besar kita cinta kepada orang lain, akan semakin besar cintanya Allah kepada kita. Amin. Meneng bae. Amin. Wong kali baru pengen disayang Allah, bisa menyayangi orang lain. Warga kelurahan Kalibaru pengen dicintai Allah, bisa kita mencintai orang lain. Ikuti, ada satu hadis ini memberikan pelajaran luar biasa Ki Haji Yahya, Ki Agus Amrullah. Apa kata Nabi? Ana Ahmadun bila mimun. Aku adalah Ahmad yang tanpa huruf mim. Salah satu nama Nabi dalam Al-Quran yang disebut 7 nama, Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Muzammil, Mudaththir, Abdullah. Salah satu nama Nabi adalah Ahmad. Dalam puncak mahabbahnya, beliau memproklamirkan dirinya sebagai Ahmad bila mim. Ahmadun, hurufnya 4, alif, ha, mim, dal. Bila mimun, mimnya diambil, 4 diambil 1, berkurang jadi 3. Mimnya diambil, tadinya dibacanya Ahmad, mimnya turun, berubah bacaannya menjadi Ahad. Apa artinya Ahad? Sadar umat Islam, kita ini satu jiwa, satu rasa. Jangan kau anggap orang lain itu orang lain. Anggaplah dia orang lain itu hanya wujud kita yang berbeda. Aku adalah aku, dia adalah wujud aku yang berbeda. Maka siapapun yang menyakiti dia sama seperti menyakiti aku. Bangsa Indonesia hari ini sedang diuji oleh Allah. Wahai umat Islam, sadar, jangan mau dipecah belah. Aku adalah aku. Pak polisi adalah wujud aku yang berbeda. Aku adalah aku. Pak TNI adalah wujud aku yang berbeda. Aku adalah aku. Dia adalah wujud aku yang berbeda. Artinya kita ini satu jiwa, satu rasa, Pak. Masya Allah. Ya wis pada be meneng lah. Wahai bangsa Indonesia, Kanjeng Nabi Muhammad yang kalian peringati maulidnya setiap tahun, beliau memproklamirkan dirinya sebagai Ahmad bila mim. Artinya Ahad.
Artinya sadar umat Islam, kita ini satu jiwa satu rasa. Meneng maning bah. Ya wis pada be menenge lah. Jika ne meneng kita ne meneng. Paham beli kita ngaji ki? Paham boten? Bu tulung jagat wis bengi, paham beli paham jabe, paham be bergelis. Paham beli? Lah wis konon. Paham wis. Kulane yakin sampean potongannya rada beli paham padahal. Akur yuk. Meski oli-oli muludan, akur yuk. Kali jawab yuk bae. Akur yuk. Bersatu yuk. Waguan yuk. Balik yuk. Balik yuk. Itu Nabi yang diperingati maulidnya, puncak cintanya beliau mengatakan, ayo harus hafal hadisnya, bunyi semua hadisnya, supaya kita sadar kita ini semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Yo ikuti, bismillahirrahmanirrahim. Ana Ahmadun bila mimun. Coba diulang, 1, 2, 3. Ahmadun bila mim. Sing muni ning dur panggung bae. Ning sore celangap celongop bae. Suarane laka. Ya Bu muni. Ana Ahmadun bila mimun. Aku adalah Ahmad yang tanpa huruf mim. Aku adalah Ahad. Kita ini umat Islam satu jiwa satu rasa. Sadar jangan mau dipecah belah. Siap? Siap bersatu? Siap rukun? Alhamdulillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus bisa mencintai orang lain. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, maka kita harus bisa menyayangi orang. Pertanyaannya, bisakah kita mencintai orang lain? Mampukah kita menyayangi orang lain? Terutama kepada anak yatim, terutama kepada fakir miskin. Janda. Nggak apa-apa. Sallallahu Nabi Muhammad. Tuh riwayat berjanji dibaca. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yahkiru fakiran adqa'ahul faqru aswa. Beliau Nabi sangat mencintai orang miskin. Beliau Rasul mau duduk berdampingan dengan orang miskin. Beliau Rasul mau menjenguk sakitnya orang miskin. Beliau Rasul mau mengantarkan jenazahnya orang miskin. Beliau Rasul tidak pernah menghina orang miskin. Jadi kalau kita maulid mengaku cinta kepada Nabi, tiru akhlak Nabi. Sementara dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu, nyatanya kita lebih mencintai orang miskin atau lebih mencintai orang kaya? Halo? Bu? Wong kali baru luwih demen ning wong melarat ta luwih demen ning wong sugih? Wis kita ne melarat temene wong melarat ya konon. Jadi pada melarat jujur Bapak Ibu wong kali baru sampean dua anak perawan belih. Dua anak perawan boten? Gadah. Andai anak gadis ibu dilamar sama dua pemuda, pertama profilnya ganteng, soleh, akhlaknya bagus, alumni pondok pesantren, 20 tahun baru pulang dari pesantren, tapi statusnya dia anaknya orang miskin, anaknya orang gak punya, mulang madrasah di kampung, sebulan gajinya 500.000, mau nggak? Pemuda yang kedua yang naksir anak ibu,
ganteng, tapi maaf tidak soleh, tidak sholat, tidak kenal ibadah. Dia anaknya orang kaya raya, dianya sendiri sebagai seorang pegawai, sebulan gajinya 20 juta. Jawab ibu-ibu, anak perawan ibu mau dikasihin sama ustadz yang miskin atau mau sama orang yang nggak sholat tapi gajinya 20 juta? Hah? Jawab bu, milih ustadz sing melarat tak milih wong sugi tapi beli soleh? Kata orang Indramayu Kang Haji Yahya, kata orang Indramayu Kang Haji Agus Amrullah, apa ibu bapaknya bilang kayak gini, saya tidak ridho kamu nikah dengan ustadz anaknya orang miskin. Anaknya bilang, Mi, biarkan saya nikah dengan ustadz, biar miskin gajinya 300.000, insya Allah berkah. Bener beli anaknya gitu? Bener, mung boke sing rada-rada. Anak wong kali baru sing kaya kono anak. Akeh teka wonge teka. Endi wong endi? Dodoke ning tengah taning gore. Kudunge warna apa? Mbok bapak nih ngomong Kang Haji Agus Amrullah, apa? Sira kawin karo ustad, mama mimi beli sudi, dua calon mantu ustad, anaknya wong melarat. Bu Muni melarat ku kono. Mama mimi beli sudi, dua calon mantu ustad, anaknya wong melarat. Sing beli Muni melarat tak doakan balik lara untuk temenan dia. Serius ki. Mama mimi beli sudi, dua calon mantu ustad, anaknya wong melarat. Cinta diukur karena dunyane kula nyerah rasa wong beli duwe nok wis aja karo kita percuma yen modale cinta. Wong tuane senok ngomong sumpah maksa kawin metua sing umah. Tobat ku konon dikan aja meneng bae. Tobat ku konon ya. Muni dicoba. Tobat 1 2 3. Tobat. Nok wis aja nemen-nemen percuma yen modale demen. Wong tuane senok ngomong jelas keluargane kakang beda kelas. Cinta diukur karena dunyane kula nyerah ngerasa wong beli duwe. Hadis riwayat Dede Risti radhiyallahu anha. Senajan masih demen sun rela le. Ayo mbok sing apal ngrewangi, sing apal muni, pokoknya sing gelem muni bengi kiyen sing panitia paroan. Senajan masih demen sun rela le, senajan batin kita kudu kula si mawas kala kenang duwene cuma cinta harta makula cintane kula segede tapi akhirnya kandas bandinganane langit lan senajan maksa beli mungkin du
Demen memang demen, sayang memang, tapi ora mungkin wong loro bisa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Jangan tinggalkan, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri hidup tanpa pret. Tobat. Ini kayak kancil becak. Bu, kalau laki-laki ngerayu ngegombal bilang pret gitu ya. Coba ibu-ibu bunyi 1, 2, 3. Dites. Jangan tinggalkan aku. Ntar dulu belum selesai. Sallallahu Nabi Muhammad. Oh, ngaji udah berapa tafsir malam hari ini? Terakhir. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Al-Qur'anul Azim. Karya Imam Ibnu Katsir. Ketika beliau menafsiri Quran, laqad lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri pribadi Rasul suri tauladan yang baik untuk kita semua. Apa yang harus kita ikuti? Kata beliau minimal 3 poin yang harus kita ikuti. 1, aqwalun nabi, tutur kata nabi. 2, af'alun nabi, praktek ibadah nabi. 3, akhwalun nabi, akhlak mulyanya kanjeng nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pertama, aqwalun nabi, tutur kata nabi. Nabi diperintah oleh Allah, kanjeng nabi yang ngelakoni, kanjeng nabi yang ngupai contoh, kanjeng nabi merintah ning kula. Mana dalilnya? Wa qulu linnasi husna. Muhammad bertutur katalah kepada sesama manusia dengan tutur kata yang baik. Jaga lisan. Nabinya berpesan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa orang yang mengaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, jaga lisan, berkatalah yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Kanjeng Nabi sing diperingati muludane, beliau Rasul tidak pernah ngomong kotor, beliau Rasul tidak pernah ngomong kasar, beliau Rasul tidak pernah ngomong jelek. Beliau Rasul tutur katanya yang santun, yang mulia, sing lembut, sing santun, sing lemes, sing luwes. Kapan ana wong kali baru ngaku demening kanjeng Nabi tapi ngomongnya kasar baik, ngomongnya jorok baik, ngomongnya padu metu baik. Aja-aja wong iku beli ngintil ning kanjeng Nabi Muhammad, aja-aja ngintil ning kanjeng Dimas karo kanjeng Doso. Ana wong kali baru sing ngomongnya padu metu bae ana beli. Akeh teka beli wonge. Dodoke ning ngarep taning guri. Dodoke ning sor taning dhuwur. Terutama bertutur katalah dengan tutur kata yang mulia kepada kedua orang tua kita. Quran berpesan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sekali berkata kepada keduanya. Jangan pernah berani membentak, mengangkat suara dengan nada suara yang tinggi. Tapi bertutur katalah kepada keduanya dengan tutur kata yang mulia. Qaulan karima.
sing sopan, ngomong karo wong tua sing bagus-bagus, ajalok nyentak, ajalok mencilak, ajalok ngomong dengan nada suara yang tinggi. Sadar pemuda, membentak orang tua itu merupakan haram, doraka, gede dosanya. Laka bocah kali baru laka. Langsung lewat. Dudu wong kali baru, kunci wong bongas. Pak Haji Mulyadi paduan Pak. Iya bongas bener. Tapi aja salah. Ning bongas ka manak-manak kenakan niburi rabine kan. Jarene si asale sing kali baru jarene. Sapako. Yang kedua, apa yang harus kita ikuti? Af'alun Nabi ay ibadatun Nabi. Sejarah mencatat beliau Rasul tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Artinya kalau kita mengaku cinta Nabi, yuk ikut bagaimana cara Nabi sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli qaulan wa fi'lan wa af'alan. Ay wa af'alan. Kanjeng Nabi tidak pernah berani meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ada sahabat berusia 10 tahun bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kebiasaan beliau ini setiap malam selalu tidur di depan pintu rumah Nabi. Ketika ditanya sama sahabat yang lain, untuk apa kau tidur setiap malam di depan pintu rumah Nabi? Rabi'ah bin Ka'ab, sahabat berusia 10 tahun menjawab, demi Allah, karena saya kepingin, sayalah orang yang pertama kali ketika Rasul keluar dari rumah, saya kepingin memakaikan sendalnya Nabi. Saya kepingin menyiapkan air untuk wuduknya Kanjeng Nabi. Saya kepingin mempersiapkan air untuk mandinya Kanjeng Nabi. Pokoknya saya niat khidmat. Tidak hanya sahabat Anas bin Malik yang khidmat kepada Kanjeng Nabi, saya pun kepingin. Nabi mendengar, tiba-tiba dipanggil, ya Rabi'ah ta'aluna, apa benar bla bla bla? Leres ya Rasul, apa tujuanmu? Rabi'ah menjawab, ya Rasul, izinkan aku meminta sesuatu. Salni hajatak, silakan mintalah kepadaku, biar aku yang meminta kepada Allah. Apa yang menjadi hajat-hajatmu? Rabi'ah bin Ka'ab menjawab, ya Rasul, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Izinkan aku selalu membersamaimu sampai kelak nanti di dalam surga. Sahabat 10 tahun bercita-cita pingin bareng-bareng karo Kanjeng Nabi ning jero swarga. Nabi tambah kagum dan Nabi bertanya lagi, man 'allamaka bihadza su'al? Rabi'ah, siapa yang ngajarin kamu kok mintanya seperti itu? Andai malam hari ini berkah maulid, kemudian kita mimpi bertemu dengan Nabi dan Nabi memberi kesempatan kepada kita, Ki Agus Amrullah berkah maulid, sampian minta kepadaku, biar aku yang minta kepada Allah. Kira-kira Ki Agus Amrullah mau minta apa? Mobil. Rabi maning siji beli tontok. Ternyata Bapak Ibu, jawaban sahabat Nabi yang berusia 10 tahun tidak minta harta, tidak minta jabatan, tidak minta kedudukan. Dia hanya minta, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Air. Nabi memberi tawaran yang lain. Awagara zalik, apa ada yang lain? La wadaka ya Rasul, nggak ada, hanya itu ya Rasul. Ya sudah, kalau begitu kata Nabi, idan fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku akan minta kepada Allah, kelak kamu nanti bisa membersamaiku di surga, tapi tolong bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu atas ikhtiarmu sendiri. Caranya bagaimana Rasul? Rasul berpesan, bikasrotis sujud, perbanyak sujud. Artinya umat Kanjeng Nabi Muhammad yang pingin kelak bersama Kanjeng Nabi Muhammad di surga, jangan pernah berani meninggalkan sujud. Mudah-mudahan berkah maulid, masjid yang kita cintai, setelah maulid sholat jamaahnya tambah kebak. Amin. Gak usah diamini, yang penting berangkat. Amin ya robbal. Gak apa-apa, amin aja dulu. Amin ya robbal. Siji tutur katane, loro praktek ibadah. Nomor telu, apa yang diikuti dari pribadi Nabi? Ahwalun Nabi, khuluqun Nabi, akhlak Nabi secara parsial, secara global
wa ma arsalnaka illa rahmatal. Bagaimana akhlak Nabi kepada orang tua, bagaimana akhlak Nabi kepada non muslim, bagaimana akhlak Nabi kepada binatang, bagaimana akhlak Nabi kepada tumbuh-tumbuhan. Sallallahu Nabi Muhammad. Satu ketika baginda Rasul khutbah di masjid. Seperti biasa baginda Rasul yang menjadi sandarannya, yang menjadi pegangan tangannya itu tangkai pohon korma. Tiba-tiba ada sahabat yang berinisiatif, kasihan banget ya Rasul, bagaimana kalau saya bikin mimbar, diizinkan tidak? Oh ya silahkan. Ketika mimbar sudah jadi, dibawa oleh sahabat, diletakkan di dalam masjid, dan Rasul bersyukur menduduki mimbar yang baru. Karena sudah ada mimbar, itu tangkai pohon korma sudah tidak dipakai oleh Nabi, dibungkus dengan kain putih, kemudian oleh Nabi diletakkan di sudut masjid. Ketika Nabi khutbah, terdengar suara tangisan sampai sedikit mengganggu khutbah Nabi. Sampai selesai Nabi khutbah, selesai khutbah Nabi bertanya, wahai sahabatku, apakah kalian mendengar suara tangisan tadi di dalam masjid saat aku berkhutbah? Naam ya Rasul, sami'na. Betul ya Rasul, kami semua mendengar suara tangisan itu. Siapa yang menangis? Ayo kita cari sama-sama, kata Nabi. Ternyata yang menangis adalah tangkai pohon korma. Iku itu yang korma dimekning kanjeng Nabi, dipegang oleh kanjeng Nabi, ditanya, wahai korma, kenapa kamu menangis? Masya Allah, sing jawab korma dermayu. Apa jawabnya? Maling-malingane kanjeng Nabi, bisa nasi ngenom, sing tuane kelalen. Sing jawab korma kali baru. Mentang-mentang sudah ada yang baru ya Rasul, yang lama dilupain. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki, lain dengan diriku ini yang telah lama engkau gauli. Pantas saja kau sampai mabuk kepayang, kau sampai lupa daratan, hingga aku tak lagi dibutuhkan. Hadis riwayat Rita Sugiarto radhiyallahu anha. Sahih jiddan. Tekang di mau kah? Sampai mana tadi itu? Rita Sugiarto. Jadi kamu merasa tersisih. Ya iyalah ya Rasul. Ya sudah, kamu pilih selalu menjadi sandaran saya di dunia, tapi nanti di surga tidak bersamaku, atau saya ingin belajar mensyukuri nikmat. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa-siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, hakikatnya orang itu tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Kita ne digawe kena mimbar, masa ya pegel-pegel wis dadi toli beli dinggo, kuayang blenake, kuayang tersinggunge. Izinkan aku menduduki mimbar itu. Tinggal pilih wahai korma, apa kamu mau menemaniku di dunia tapi kelak nanti tidak bersamaku di surga? Atau mulai hari ini kamu ikhlas, kamu ridho, biar saya simpan, saya bungkus dengan kain putih, saya letakkan di sudut masjid, tapi jangan khawatir, kelak nanti di akhirat kamu bersamaku di surga. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan yang dicintai. Andai malam hari ini warga masyarakat Kalibaru mengadakan maulid karena atas dasar cinta kepada kanjeng Nabi, mudah-mudahan kita semua kelak nanti bersama dengan Nabi di surga. Amin ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha karami maulaya sholli wa sallim
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي كل هول من يا رسول الله سلام يا رفيع الشان عن فتياجي يا أهيل الجود قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم wallahu ghafurur rahim. Matur suwun pangapura, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak seluruh panitia, terima kasih banyak Ki Haji Yahya, Ki Agus Amrullah, Ki Haji Nasin Zain, semua para guru-guru. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.